Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fitra Palomoy dari kelas D di KVUNM 2023. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berupa UTS dari mata kuliah Metodologi Desain. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Baik, menurut saya, pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer adalah agar seorang desainer itu dapat mengikuti pendekatan sistematis dalam mengatasi masalah mengatasi masalah desain, meningkatkan inovasi yang berorientasi pada pengguna, memastikan efisiensi dan efektivitas proses desain, dan meningkatkan kolaborasi tim untuk mencapai tujuan yang tinggi atau menghasilkan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus. Baik, pengalaman belajar metodologi desain yang kami dapatkan itu mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam proses desain dan memecahkan masalah desain. Juga mengajarkan mahasiswa untuk mengikuti pendekatan sistematis dalam proses desain, serta mahasiswa juga akan belajar tentang pentingnya memahami kebutuhan dan preferensi pengguna. Dan tentunya kita juga dapat bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan baik dengan anggota tim lainnya atau anggota kelompok. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang menurut saya penting untuk diterapkan dalam proses belajar desain. Baik, pertanyaan ketiga yaitu uraikan dua metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Oke. Metode penting dalam desain yang harus dikuasai oleh seorang desainer yaitu yang pertama adalah design thinking. Karena design thinking merupakan pendekatan dalam menyelesaikan masalah kompleks. Design thinking penting untuk mendorong desainer untuk memahami secara mendalam kebutuhan dan keinginan pengguna, serta menghasilkan solusi yang inovatif dan relevan. Dan metode yang kedua yaitu iteratif design. Nah, karena metode ini melibatkan siklus pengembangan yang terdiri dari pembuatan, pengujian, evaluasi, dan penyempurnaan berulang kali. Kedua metode itulah yang menurut saya penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Baik, kita masuk pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang. Oke, pengalaman mempelajari berbagai metode desain dapat meningkatkan keterampilan seseorang itu dengan cara pemahaman yang mendalam tentang berbagai pendekatan, kreativitas dan inovasi, keterampilan riset dan pengamatan, dan keterampilan berpikir sistematis dan kolaborasi dan komunikasi. Beberapa poin inilah yang menurut saya dapat membantu meningkatkan keterampilan desain kita. Baik, yang pertanyaan yang kelima, gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Oke, baik, perbedaan antara berpikir desain dan kreatif. Yang pertama, berpikir desain. Berpikir desain adalah pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah yang ditekankan pada pengguna akhir. Metode ini menekankan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, keinginan, dan pengalaman pengguna. Untuk menghasilkan solusi yang relevan dan berorientasi pada pengguna. Berpikir desain melibatkan langkah-langkah seperti pengamatan, pemahaman konteks, ideasi, prototyping, dan pengujian solusi. Dan kemudian yang kedua yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah proses menghasilkan gagasan-gagasan baru, inovatif, dan original untuk memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu yang baru. Metode ini mendorong pemikiran tanpa batas
dan penemuan solusi yang tidak terduga. Berpikir kreatif dapat melibatkan teknik-teknik seperti brainstorming, mind mapping, analogi, atau serangkaian latihan kreatif lainnya untuk memicu imajinasi dan kreativitas. Nah, penting bagi seorang desainer untuk memahami dua konsep ini karena dua konsep ini saling melengkapi dalam desain. Dengan memahami kedua konsep ini, seorang desainer dapat menggabungkan pendekatan sistematis berpikir desain dengan berpikir kreatif. Dengan kreativitas berpikir kreatif untuk menghasilkan solusi desain yang efektif, inovatif, dan relevan bagi pengguna. Baik, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Oke, pengalaman saya dalam mempelajari metode berpikir desain dan kreatif ini dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain dengan merangsang imajinasi, memperluas pandangan, mengatasi hambatan kreatif, menggunakan teknik kreatif, dan memperkaya proses dengan solusi alternatif, dan kemudian menggabungkan pendekatan sistematif dengan kreativitas tanpa batas. Ini memungkinkan desainer untuk menghasilkan ide-ide yang inovatif dan original untuk memecahkan masalah desain dan dengan lebih efektif. Baik, kemudian pertanyaan yang ketujuh, yaitu jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dasar dalam desain. Bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Baik, ide yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari ideation. Ideation adalah proses penting dalam pengembangan konsep dalam desain yang melibatkan pembuatan dan pengembangan ide-ide kreatif. Peran ideation dalam pengembangan konsep adalah merangsang kreativitas, menghasilkan beragam alternatif solusi, membuka kemungkinan untuk memecahkan masalah yang sulit, meningkatkan kolaborasi, memvalidasi ide, dan menghasilkan solusi yang lebih baik. Ideation membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif dengan memperluas pandangan, memecahkan hambatan kreatif, dan memungkinkan eksplorasi ide-ide baru yang unik dan inovatif. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu ke-8, gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda? Oke, baik, dari pengalaman saya sendiri, saya mempelajari teknik ideation. Ada banyak metode yang saya pelajari, dan saya akan memberikan 3 poin yang saya dapat terapkan dalam praktik desain saya, yaitu yang pertama ada storyboarding. Storyboarding adalah teknik atau menggambarkan urutan peristiwa atau pengalaman dalam bentuk gambar atau ilustrasi. Ini dapat membantu memvisualisasikan ide-ide dan memahami bagaimana mereka akan berinteraksi dalam konteks yang nyata. Baik, metode yang kedua adalah role playing. Role playing melibatkan menempatkan diri dalam peran karakter atau pengguna yang berbeda untuk memahami pengalaman mereka dengan produk atau layanan yang dirancang. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah pengguna yang mungkin terlewat. Oke, yang ketiga dan yang terakhir adalah brainstorming, yaitu brainstorming melibatkan sesi pemikiran kelompok di mana anggota tim secara bebas menyampaikan ide-ide mereka tanpa kritik. Ini memungkinkan untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu yang singkat. Baik, kesimpulannya, melalui memahami metodologi desain, seseorang dapat mengadopsi pendekatan yang terstruktur dalam proses desain, mulai dari pemahaman kebutuhan pengguna hingga pengujian dan literasi solusi. Dengan demikian, hasil dari mempelajari metodologi desain adalah kemampuan yang ditingkatkan untuk merancang solusi yang inovatif, relevan, dan bermakna bagi pengguna, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses desain secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu yang telah membimbing kami dari mata kuliah ini. Sekian, saya akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.